Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Joyo Santri Adventure. Oke teman-teman, kita akan sampaikan ini kajian dari para habaib. Dan ini ada yang habaib yang sudah sangat terkenal ya. Ada Habib Jindan, itu dekat ya dengan Gus Baha. Kemudian kalau ini masih ya ini Habib siapa? Jafar ya. Tapi kisahnya itu yang disampaikan bener-bener ya udah, nanti teman-teman simpulkan sendiri ya, apa yang dia sampaikan itu sudah apa. Zakar ini tentang niat, disebutkan oleh Syekh Al-Habib Umar tentang niat menghafalkan Quran. Dulu beliau mewasiatkan kepada thalabatul ilm niat hafalin Al-Quran. Walaupun nggak kesampaian, seandainya meninggal dunia sedangkan dia belum selesai menghafalkan Al-Quran, belum kesampaian, maka Allah Ta'ala utus malaikat di dalam kuburannya yang ngebantu dia menghafalkan Al-Quran. Jadi ada les private ngajarin dia Al-Quran hingga dibangkit hari kiamat udah hafal Al-Quran, masuk di dalam barisannya ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Masya Allah. Ya, kita niatkan dari sekarang itu semuanya. Majelis gak percaya masa Nabi hadir beneran, gak percaya, bikin majelis di tengah-tengahnya ditutup dikasih pasir, kemudian setelah dibacakan maulid dibuka, ternyata pasirnya banyak injekan kaki, dan itu injekan kaki dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang saleh. Barang siapa orang yang minum kopi toh meninggal dunia, di perutnya ada bekas kopi, masuk surga. Selama tenggorokan kita ada bekas gelaraknya kopi, bekas kopi, kemanapun kita berjalan, dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Seluruh para malaikat mintakan ampun kepada Allah. Wah, kalau ini kelewatan ya teman-teman, ngomongnya kelewatan. Kalau perutnya ada kopinya langsung masuk surga. Wah, kopi bikin masuk surga. Walaupun ini sangat menghibur dan menyenangkan ya, tapi nggak masuk akal. Menghibur, menyenangkan, cukup minum kopi udah langsung masuk surga. Wah, kita kan pecinta kopi semuanya, masa cuman ngopi doang nggak ngamal apa-apa udah langsung masuk surga. Muhammad Maula Dawila mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba ayo, coba terbang satu-satu, disuruh terbang satu-satu, terbang satu-satu. Bagus, tinggal yang paling kecil kalau nggak salah Habib Abdurrahman Segaf. Dari Abdurrahman terbang. Dari marhaban. Takut anu bang. Terbang ditembus sampai atap rumahnya ditembus, jebol dus. Kemudian kata Habib Muhammad Maula ngerusak gitu. Turun. Tapi ya nggak ngomong ngerusak nih, nggak tambahan dari saya. Dus ditembus, kemudian turun cukup ngerusak atap kami. Kemudian kata Habib Abdurrahman Segaf, demi Allah kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus. Itu Habib Abdurrahman Segaf. Masya Allah, Habib Abdurrahman Segaf. Itu bajunya Habib Abdurrahman Segaf kalau dibuka, ditaruh centelan, bajunya itu, dari bajunya itu keluar suara dikit Allah. Baik teman-teman, Nabi kita Nabi Muhammad itu juga punya banyak kisah-kisah kisah-kisah sakti, taruhlah ya, kisah-kisah sakti yang mandraguna kayak gitu itu ya banyak. Tapi Nabi kita tidak mengangkat hal-hal itu semua untuk dijadikan tuntunan, karena itu kan bukan tuntunan yang bisa diikutin ya. Jadi walaupun Nabi kita banyak hal ya yang kalau disampaikan itu benar-benar kisah sakti itu, tapi itu tidak. Nah, yang disampaikan dari Nabi ya ajarannya lewat sunnah-sunnahnya. Oke, jadi ya kalau orang-orang yang pada bisa terbang itu entahlah itu beneran apa enggak. Ini katanya keluarganya Nabi yang cinta kamu masuk surga. Lalu bagaimana yang cinta kalian itu orang nakal-nakal? Dijawab oleh Imam Ja'far Shadiq, ketahuilah jika ada orang zalim dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Mudah-mudahan. Nah, doktrin ini yang paling sangat menggiurkan ya. Asalkan cinta sama
habaib maka masuk surga walaupun senakal apapun. Nah ini yang dijadikan kekuatan mereka. Kalau udah cinta itu mereka minta apa, minta ini itu, minta uang, minta apapun dikasih kan. Itu alasan untuk menunjukkan rasa cinta. Nah ini yang luar biasa. Tapi nggak tahu nih ya, sejak mulai dunia per-YouTubean ini mulai kuat itu, terus apa yang mereka sampaikan itu udah nyampe kemana-mana dan disimak banyak orang. Nah nggak tahu ini apakah masih bekerja nggak cara-cara seperti ini ya. Lah ini prosesi dibukanya rambut Nabi lah. Lihat ya, Ustadz Mansur juga ada tuh menyaksikan gitu ya. Heran gua, di Indonesia ini paling banyak orang memiliki rambut Nabi gitu ya. Sedangkan di Saudi Arabia lah, nggak ada orang-orang penduduknya yang memiliki rambut Nabi secara kepribadian kecuali di museum ya. Padahal itu tempat lahir dan menikahnya Nabi di sana lah. Kenapa kok di Indonesia banyak gitu ya? Lihat muka Ustadz Mansur lah, begitu merenung. Begitu ini asli enggak sih? Yang majdzub itu kan hilang akal. Nah orang yang hilang akal kan nggak wajib sholat. Makanya kenapa para wali-wali yang majdzub mereka nggak sholat? Yaitu nggak wajib sholat bagi mereka. Karena mereka dalam keadaan hilang akal, fana, lupa segala-galanya. Akan tetapi kata para ulama, ketika mereka kembali akalnya, wajib mereka mengkodok sholat selama yang mereka tinggal. Itu wali yang majdzub, yang fana, yang zawal akal, yang hilang akalnya, saking cinta, saking terlena dengan Allah Subhanahu Wa Taala sampai lupa segala-galanya. Lagi santai kawan, pakai elah dunia kawan santai, pakai ke tempat ini diundang, dihormati, mangan enak, ngombe enak, mulai diamplopi. Orang diamplopi orang teko mana aku. Tapi nek jenengan hadir ke tempat ini, naik motor sendiri-sendiri, kedinginan, bensin bayar dewe, lungguhe nang ngisor atis koyo ngono, kadang malah ditendang-tendang bansur barang ngono. Tapi tetap mau hadir ke tempat ini dengan berduyun-duyun datang ke tempat ini untuk bersolawat pada Nabi Muhammad is the best. Nabi kok bodoh, cintai. Ada cucu Nabi kok akhlaknya kurang benar, cintai. Kalau ada orang nggak suka sama Habib Rizik, saya hapus dari hati saya. Kenapa? Orang itu nggak akan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Membenci anak cucu Nabi Muhammad SAW, membenci anak cucu Rasulullah, berarti kita orang yang tidak dipilih oleh Allah dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam.